Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Radias Adiaksa dengan nomor induk mahasiswa C1A210702 Fakultas Hukum Universitas Subang. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang hukum internasional dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum internasional. Baik, hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional ini hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional serta pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Tujuan daripada hukum internasional yang pertama, dia menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Lalu yang kedua, dia mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional. Lalu kemudian ada asas-asas hukum internasional. Yang pertama ada asas teritorial, di mana negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Lalu yang kedua adalah asas kebangsaan, di mana asas ini setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun dia berada di negara lain. Lalu asas selanjutnya adalah asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Yang penting ada kepentingan umum. Lalu selanjutnya, hukum internasional dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum publik internasional, di mana hukum publik internasional mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau hukum antar negara. Lalu yang kedua adalah hukum perdata internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lainnya atau hukum antar bangsa. Di dalam hukum internasional juga mengenal subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara sebagai pendahulu daripada subjek hukum internasional. Yang kedua adalah organisasi internasional. Yang ketiga adalah individu. Dan yang keempat adalah pemberontak dalam sengketa hukum internasional. Baik, begitu tentang hukum internasional yang saya pelajari di Fakultas Hukum. Oke, sebelumnya kita sudah paparkan tentang hukum internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel yang saya buat untuk hukum internasional yang saya beri judul Hubungan Internasional dalam Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Laut. Di dalam artikel ini, saya bahas tentang tingginya konsumsi plastik oleh masyarakat dunia itu berdampak kepada lingkungan laut. Diperkirakan 80% bagian dari limbah padat yang berada di laut adalah sampah plastik. Nah, munculnya sampah plastik di lingkungan laut disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya atau buang sampah sembarangan. Proses pengolahan limbah sampah yang buruk, kurangnya pengolahan sampah di kota-kota besar. Lalu keberadaan sampah plastik di laut ini dapat mengancam biota laut. Pencemaran ini dapat menyebabkan satu kondisi laut yang buruk di kemudian hari. Nah, pada hukum internasional, hal ini menjadi masalah karena laut adalah merupakan perbatasan antar negara yang dimana apabila ada negara dengan negara yang lainnya kemudian mencemari lewat laut, lewat dibuangnya sampah pada laut, itu akan menimbulkan dampak daripada negara lain kepada negara yang terkena pencemaran daripada buangan atau limbah itu sendiri. Dalam artikel ini kesimpulannya adalah di mana telah diratifikasi dari hukum-hukum internasional kepada hukum nasional di Indonesia. Yang akan saya bahas dalam artikel ini adalah upaya atau penanggulangan pencemaran sampah plastik kepada laut di Indonesia. Nah, regulasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran sampah plastik di laut ini oleh hukum internasional memang sudah banyak dengan membuat peraturan mengenai pencegahan serta penanggulangan pencemaran sampah plastik di laut melalui soft law maupun hard law. Negara-negara didorong untuk mengendalikan kegiatan agar tidak berdampak buruk kepada alam, mengurangi degradasi lingkungan laut, memastikan kegiatan di dalam jurisdiksinya tidak menyebabkan kerusakan pada sistem alam yang beroperasi di negara lain demi melindungi dan melestarikan alam di luar batas yurisdiksi nasionalnya. Lalu mewajibkan negara untuk menciptakan regulasi atau standar dan prosedur internasional mengenai pencegahan pencemaran serta bahaya lain yang akan berdampak pada lingkungan laut. Di Indonesia, produk-produk daripada hukum demi menanggulangi pencemaran sampah di laut
Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundang-undangan. Yang pertama, Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yang dimana dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ini kegiatan-kegiatan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari air, yang di dalamnya ada semacam nilai ambang batas pencemaran. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Artinya, sampah dari setiap aktivitas kegiatan manusia harus secara paripurna dikelola dengan baik oleh manusia di negara itu. Lalu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Artinya, Indonesia atas hukum internasional itu sudah serius untuk bersama-sama demi kepentingan umum, demi kepentingan lingkungan, menjaga baik stabilitas hukum internasional. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.